Katanya rakyat lapar karena harga beras naik, tapi sebenarnya yang lapar itu bukan rakyat, melainkan para elit yang doyan mengunyah tambang, pajak, dan jabatan. Katanya Indonesia mau jadi negara maju, tapi setiap kali melangkah ada saja tangan-tangan tak terlihat yang menyabotase dari dalam. Pernyataannya, siapa sebenarnya musuh terbesar Prabowo? Oposisi di luar atau justru kawan di dalam istana? Isu ekspor ilegal 5,3 juta ton nikel ke Cina membuka tabir gelap yang lebih besar. Bagaimana jejaring oligarki tambang berkelindan dengan politik. Nama Bobi Nasution, menantu Jokowi, ikut terseret dalam laporan ekonom Faisal Basri. Lengkap dengan data International Trade Center yang membuktikan adanya aliran ekspor biji nikel setelah larangan resmi berlaku sejak 2020. Airlangga Hartanto, Menko Perekonomian sekaligus elit Golkar, juga disebut dalam pusaran. Artinya, skandal nikel ini bukan sekedar soal tambang, tapi peta konflik antar dinasti politik. Tapi di balik panggung ada drama yang lebih panas. Bisikan istana tentang target 2 tahun kekuasaan Prabowo. Aktivis Sahganda Nenggolan dari Grid Institute menyebut sejak Januari 2025, isu-isu sensitif digelindingkan terus-menerus. Mulai dari kenaikan PPN 12%, keributan di Aceh, kelangkaan gas melon, hingga ribut nikel. Semua diarahkan agar rakyat marah dan kemarahan itu ditempelkan ke Prabowo. Dengan kata lain, ini bukan sekedar konflik ekonomi, melainkan strategi delegitimasi politik. Kalau mau jujur, strategi ini mirip resep kopi saset, tinggal tuang isu, aduk dengan buzzer, lalu sajikan kemarahan massal. Prabowo sendiri sadar ada kekuatan besar yang ikut bermain. Dalam berbagai pidatonya, ia berulang kali menyebut soal antek asing yang tidak suka Indonesia bangkit. Meski ia tak pernah sebut nama, pola ekonomi global menunjukkan tekanan nyata dari lobi tambang, industri sawit, hingga persaingan rantai pasokan kendaraan listrik. Dan bukan cuma faktor luar, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menegaskan ada indikasi sabotase dari lingkar kabinet sendiri. Bayangkan seorang presiden yang baru duduk setahun tapi kursinya sudah digergaji dari bawah meja. Ini bukan sekedar politik intrik, ini stand up komedi dengan biaya miliaran. Bedanya yang ketawa para oligarki, yang bayar tagihan tetap rakyat kecil. Skema besar ini menunjukkan dua hal. Pertama, ada konflik terbuka antara Prabowo dan geng Solo, keluarga politik Jokowi yang kini tersebar di pos-pos strategis. Kedua, ada narasi panjang untuk menyiapkan Gibran sebagai figur alternatif 2029 dengan cara melemahkan Prabowo sejak awal. Kalau narasi gagal, maka opsi ekstrim berupa pemakzulan bisa jadi disiapkan. Semua indikasi ini terlihat jelas dari arah isu, sikap sejumlah menteri, hingga bocoran data ekonomi politik yang makin sering diungkap media independen. Jadi, apakah Prabowo akan berhasil bertahan 5 tahun atau hanya 2 tahun sebelum digilas mesin politik keluarga besar Solo?